Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah tega mengakhiri hidup sang istri gara-gara live streaming di media sosial. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Pernikahan adalah suatu ikatan yang dilakukan dua insan pria dan wanita yang saling mencintai. Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati. Namun, di dalam pernikahan terdapat banyak sekali ujian dan cobaan yang harus dijalani oleh suami maupun istri. Permasalahan yang paling kompleks, paling sering dihadapi adalah ekonomi. Bahkan, tidak jarang sering timbul amarah yang meledak-ledak hanya karena ekonomi. Seperti halnya yang dialami oleh sepasang suami istri di Pemalang ini. Sarofuddin 23 tahun dan Dwi Aprilianingsih atau biasa dikenal Dwi berusia 22 tahun adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randu Donggal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Diketahui, Sarofuddin dan Dwi dikaruniai dua orang anak. Dulu, keluarga kecil ini tampak rukun dan bahagia walaupun semua serba dalam kesederhanaan. Tapi siapa sangka, keduanya tidak memiliki sumber penghasilan. Sang suami Sarofuddin dikenal seorang yang sangat pemalas. Ia tidak mau bekerja, tidak bertanggung jawab, bahkan tak jarang ia melakukan tindakan KDRT saat suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dwi yang dikenal cantik, suka mengeluh karena merasa sang suami tidak bertanggung jawab. Dengan hasil bekerja di tempat cuci motor, jangankan untuk membeli skincare, untuk makan saja pas-pasan. Untuk melampiaskan keresahannya itu, Dwi sering menghabiskan waktunya dengan bermain sosial media. Dari situlah Dwi mulai berpikir untuk melakukan live streaming dengan harapan mendapatkan saweran dari para penontonnya yang ternyata bisa mendapatkan penghasilan. Namun, suatu hari HP yang biasa digunakan Dwi sudah tidak layak dipakai, lemot dan jelek. Sehingga ia merengek-rengek kepada sang suami untuk dibelikan HP baru. Sarofuddin pun mengiyakan permintaan sang istri tercinta. Akan tetapi, harus menunggu sampai THR cair. Hingga tibalah waktunya Idul Fitri 2022. Sarofuddin mendapatkan THR dari tempat kerjanya. Ia pun lantas membeli HP untuk sang istri. Meskipun hanya HP second, Dwi merasa senang karena ia bisa bermain sosmed seperti yang diharapkannya. Setelah mendapatkan HP baru, Dwi mulai live streaming lagi. Awalnya, Dwi hanya coba-coba melakukan live streaming di beberapa aplikasi. Merasa mendapatkan pujian, ia akhirnya kecanduan. Bahkan, saat mulai bisa menghasilkan uang dari live streaming yang ia lakukan, Dwi mulai tak kenal waktu ketika sudah berada di depan ponselnya. Dalam sehari, Dwi bisa menghabiskan waktu 4-5 jam demi mendapatkan pujian dan cuan dari live streaming itu. Akibat kecanduan live streaming, Dwi jadi lupa akan tugasnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Bahkan, ia semakin berani tampil terbuka pada saat live streaming. Hal ini menjadikan suasana hati Sarofuddin menjadi tidak baik-baik saja. Ia kemudian melarang istrinya dan berhenti dari aktivitasnya tersebut. Sarofuddin merasa dirinya tidak disayang dan diabaikan sebab Dwi terus-terusan bermain HP dan melakukan live streaming. Dengan adanya peristiwa ini, akibatnya sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Saking seringnya, tetangga mereka sudah terbiasa dengan pertengkaran di antara mereka. Pertengkaran ini semakin memuncak ketika masalah mereka dihadapi dengan permasalahan ekonomi. Dwi sudah beberapa kali menyuruh suaminya untuk mencari pekerjaan yang layak agar bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dengan begitu, Dwi berjanji akan berhenti live streaming. Akan tetapi, Sarofuddin tetap tidak ada perubahan. Justru, ia menyibukkan dirinya dengan rebahan di rumah setiap harinya. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya.
Saat itu, 21 September 2022, sekira pukul 9.30 pagi, Dwi dan Syarafudin kembali cekcok perihal masalah sepele. Kala itu, Syarafudin hendak memandikan anaknya. Namun, Dwi meminta Syarafudin untuk mengantarkannya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lodaya, Kecamatan Randudunggal, Kabupaten Pemalang. Dan anaknya bisa dimandikan setelah sampai di rumah orang tuanya. Alasan Dwi saat itu adalah dia harus segera melakukan live streaming melalui aplikasi yang ada di ponselnya. Syarafudin sebenarnya merasa kesal karena diminta buru-buru oleh sang istri untuk segera ganti baju dan mengantarkannya ke sana. Karena tak sabar, istrinya menyusulnya ke kamar saat ia hendak ganti baju karena ingin cepat-cepat sambil mendorong sang suami yang ia suruh agar cepat. Syarafudin pun mengatakan untuk Dwi bersabar hingga terjadilah cekcok. Dwi pun menjawab sang suami dengan kata yang kasar, bahkan sampai menendang perutnya, sehingga membuat Syarafudin tersungkur ke lantai. Karena merasa diperlakukan kasar dan tak baik, Syarafudin pun merasa sakit hati dan naik pitam. Alhasil, ia langsung bergegas ke dapur dan mengambil pisau. Kemudian, Syarafudin mendatangi istrinya ke kamar dan mendorongnya ke kasur, lalu menendang istrinya sebanyak 4 kali, tepat di bagian lehernya, sehingga membuat Dwi kehabisan cairan merah. Dwi juga sempat berteriak meminta tolong sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Teriakan itu pun didengar oleh para tetangga, namun mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah karena pintu terkunci. Syarafudin yang ketakutan akan tindakannya tersebut akhirnya bersembunyi di dalam kamar mandi. Karena pemukiman yang cukup padat, rupanya tetangga mereka mendengar dan langsung mendatangi rumah Syarafudin dan Dwi. Saat tetangga mereka datang, rumah dalam keadaan terkunci dan tetangga mereka pun akhirnya melaporkannya ke balai desa dan polisi. Setelah para tetangga kembali ke kediaman Syarafudin, rupanya rumah mereka sudah terbuka. Diduga Syarafudin kabur melarikan diri. Saat mereka melihat Dwi di sana sudah tidak selamat, ternyata Syarafudin tidak melarikan diri keluar, akan tetapi ia bersembunyi di dalam kamar mandi. Syarafudin terlihat sedang berdiam di kamar mandi dan berendam di bak mandi. Polisi pun datang dan mengamankannya. Ia juga tidak memberontak dan tidak melakukan perlawanan saat Syarafudin dibawa ke Polres Pemalang. Selain membawa Syarafudin, polisi juga menemukan barang bukti berupa pisau dapur dan gunting yang tergeletak di dalam kamarnya. Saat diperiksa, Syarafudin mengaku kesal dan sakit hati akibat makian sang istri, sehingga membuat Syarafudin gelap mata. Selain karena itu, alasan ia kesal karena Dwi sering melakukan siaran langsung di media sosialnya. Akibat sering melakukan siaran langsung, anak-anak mereka pun dirasa Syarafudin bak ditelantarkan. Syarafudin sudah sering mengingatkan Dwi. Menurutnya, Dwi bisa melakukan siaran langsung selama 4 jam hingga 5 jam lamanya. Sementara itu, Dwi melakukan siaran langsung demi mencari uang karena dengan melakukan live, jika ada penonton yang memberi saweran bisa menjadi uang. Namun rupanya Syarafudin tidak mengetahui hal tersebut. Karena menurut Syarafudin, untuk kebutuhan mereka sehari-hari masih ia berikan dari hasil ia bekerja sebagai buruh cuci motor. Mungkin maksud Dwi sendiri adalah membantu sang suami mencari penghasilan. Pasalnya, mereka sudah memiliki 2 orang anak yang harus mereka besarkan. Syarafudin pun akhirnya menyesal, namun penyesalan datang di akhir. Akibat perbuatannya tersebut, Syarafudin dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Ia dijerat dengan pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 miliar serta pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel
atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.